Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia Fikri, NPM 1921030383 dari kelas G, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat suatu video yang mana isinya adalah seluruh kesimpulan dari kelompok makalah kelas kami. Kesimpulan kelompok 1 dalam judul Pengantar Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia, arbitrase sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Kesimpulan kelompok 2 dalam judul Badan Arbitrase Syariah Nasional. Keberadaan Basarnas sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah memiliki peranan yang sangat penting, diantaranya adalah 1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian atau islah. Yang kedua, menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam juga. Yang ketiga, menyelesaikan kemungkinan terjadi sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau menggunakan jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata dan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Dan kesimpulan kelompok 3 adalah pilihan penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar peradilan atau ADR lebih menguntungkan daripada penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Kesimpulan kelompok 4 dalam judul konsultasi. Layanan konsultasi adalah bantuan dan konselor ke klien di mana klien sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti. Membahas tentang masalah pihak ketiga, tujuan dari layanan konseling ini supaya per orang atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangannya dan yang dilayani juga menjadi mampu dalam menghadapi semua tugas pembangunan hidupnya secara sadar dan bebas. Sehingga layanan konsultasi sangat membantu kita juga dalam menyelesaikan masalah kita. Konselor menerima pelayanan konsultasi yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada konsulti, menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi perkembangannya, melakukan referral, serta meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. Kesimpulan kelompok 5 dalam judul negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang disebut dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa. Kegiatan negosiasi tersendiri tidak dijelaskan lebih merinci di dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan kelompok 6 dalam judul mediasi. Mediasi adalah suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar. Akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Kemudian peran dan fungsi mediator adalah mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa sangat berat. Oleh karena itu tidak semua orang bisa menjadi mediator. Mediator harus mampu mencari sumber masalah pokok yang menyebabkan persengketaan di antara para pihak.
Tipologi mediator menurut Moore dalam bukunya Christopher mengatakan mediator dapat dibedakan menjadi 3 tipologi. Yang pertama social network, authoritative mediators, independent mediator. Selanjutnya tahapan mediasi ada 2, yaitu tahapan pra-mediasi dan tahapan proses mediasi. Kesimpulan kelompok 7 dalam judul konsiliasi. Konsiliasi merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta di mana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen. Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika para pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dan sebagainya. Kesimpulan kelompok 8 dalam judul pendapat hukum. Legal opinion sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Legal opinion memiliki kedudukan penting, yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para sarjana dan ahli hukum dalam hal perkembangan hukum. Pendapat hukum atau legal opinion dari para pakar tersebut dirangkum untuk dijadikan suatu acuan baru bagi perkembangan hukum. Dapat juga berupa kritikan terhadap suatu kebijaksanaan dengan maksud memberikan saran atau masukan. Agar memiliki kekuatan hukum, tetap pendapat hukum ini harus termuat dalam suatu putusan hakim. Artinya, legal opinion merupakan sumber hukum yang bisa dikategorikan sebagai doktrin dan akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika sudah menjadi putusan hakim. Dan kesimpulan dalam makalah kelompok 9, yaitu kelompok terakhir dalam judul eksekusi putusan arbitrase dan ADR. Lembaga arbitrase sangat ingin melakukan eksekusi tidak serta-merta melakukan eksekusi itu sendiri, melainkan dilakukan oleh pengadilan. Karena lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi sebagai yang dimiliki oleh pengadilan. Maka dari itu, apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak menerima keputusan dari seorang arbiter, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh lembaga arbitrase adalah melimpahkan keputusan arbitrase tersebut kepada pengadilan dengan cara mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.